Kelahiran filsafat Barat Yunani ditandai oleh dijunjung tingginya logos melalui proses demitologi yang muncul dari pertanyaan mengenai dongeng dan mitos di budaya Yunani. Awalnya masyarakat Yunani kuno menganut kepercayaan pada dongeng dan mitos turun-temurun. Kepercayaan yang lekat dengan adat istiadat tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Namun mitos menjadi peranan penting dalam kehidupan masyarakat Yunani kuno karena belum ada alternatif sumber pengetahuan lain pada masa itu. Filsafat Yunani diawali dari 3 pemikir awal Yunani dan juga pendiri sekolah Ionik, Thales, Anaximandros, dan Aximenes yang berasal dari Ionia. Pada masa ini, para filsuf Ionik memiliki dalil masing-masing mengenai prinsip awal tentang asal-usul dari suatu eksistensi. Thales adalah penggagas sekolah Ionik yang juga dijuluki Bapak Filosofi, dikenal dalam bidang matematik dan astronomi. Kutipan yang dikenal adalah filosofi air yang berbunyi, prinsip dari semua hal adalah air, dan semua berasal dari air dan akan kembali menjadi air. Anaximandros adalah murid dari Thales. Ia menambahkan pendapat gurunya bahwa prinsip awal bukan hanya air, tapi makna benda secara umum yang tak terbatas dan tak terhingga yang diberi istilah apeiron. Anaximenes pendapatnya akan prinsip awal adalah udara, karena udara tidak dibatasi ruang dan selalu bergerak. Juga karena fakta bahwa udara dalam hal ini atau nafas adalah sumber kehidupan. Heraklitus menyatakan bahwa semua terbentuk dari api, semua ciptaan datang dari api, dan kembali lagi ke api. Kutipannya yang terkenal adalah, tidak ada yang permanen di dunia ini jika ada perubahan dan pembentukan. Filosofi dari Pythagoras adalah semua benda adalah angka dan dapat dihitung. Ia juga memiliki pemikiran mengenai harmoni dan menemukan korelasi antara harmoni musik dengan angka. Leukippos merupakan penemu ilmu filosofi atom, sedangkan muridnya Demokritus mengaplikasikan dan mengembangkannya. Pada dasarnya bahwa benda bila dibagi akhirnya akan sampai pada unit yang tidak bisa dibagi lagi, dan unit ini disebut atom. Para pemikir awal ini memiliki pandangan secara eksternal atau alam dan lingkungan sekitar, sehingga pada masa ini memiliki pemikiran kosmosentris yang mempertanyakan struktur alam semesta. Socrates merupakan salah satu dari 3 filsuf Yunani yang berperan penting dalam filosofi Barat. Ia tidak pernah meninggalkan karya tulisan apapun, sehingga sumber utama mengenai pemikiran Socrates berasal dari tulisan muridnya, Plato. Perubahan dasar dalam filsafat Yunani sejak Socrates adalah dari filsafat alam dan kosmologi menjadi filsafat hakikat hidup manusia. Socrates mengajarkan muridnya untuk berangkat dari posisi tidak tahu, lalu mencari hakikat masalah dengan metode berpikir yang benar. Selanjutnya dilakukan metode dialektika yang melahirkan pemikiran melalui induksi untuk mencari definisi. Socrates melahirkan pemikiran di antaranya: 1. Teori tentang tubuh dan jiwa. 2. Teori tentang metode berpikir untuk mencari hakikat masalah. 3. Mengajar orang mencari kebenaran objektif dengan prinsip regulatif. 4. Hukum sebagai tatanan kebajikan. Kematian Socrates dalam ketidakadilan peradilan menjadi salah satu yang mempengaruhi Plato untuk menjadi filsuf. Bahkan peristiwa ini menjadi peristiwa peradilan paling bersejarah dalam masyarakat Barat. Plato adalah seorang filsuf pada era Yunani kuno dan murid Socrates yang paling terkenal. Dia juga sebagai pendiri Akademi Filosofi dekat Athena yang ada selama lebih dari 900 tahun. Filosofinya sangat mempengaruhi dunia Barat hingga saat ini. Yang paling terkenal dari filsafat Plato adalah ajarannya tentang idealisme. Menurutnya, realitas yang kita saksikan sehari-hari yang bisa dirasakan panca indera bukanlah realitas. Realitas yang sesungguhnya adalah dunia ide. Semua ide bersifat abadi dan merupakan kebaikan tertinggi. Salah satu karya yang terkenal dari Plato yaitu Republik. Republik menciptakan pemahaman baru tentang pengetahuan,
peran baru seni dan budaya, dan bahasa baru untuk politik dan psikologi. Visi transformatif yang kompleks tentang diri, kota, pengetahuan, dunia, dan budaya inilah yang menjadikan Republik sebagai teks fundamental filsafat Barat. Salah satu metode terkenal yang dipakai adalah diairesis, sebuah kelompok umum yang telah ditentukan batasannya atau disebut genus. Dalam suatu genus terdapat anggota yang lebih kecil, yaitu spesies. Aristoteles adalah salah satu murid paling cemerlang di Akademi Athena, murid dari Plato, dan guru dari Alexander Agung. Ia merupakan salah satu filsuf yang paling berpengaruh di pemikiran Barat hingga salah satu julukannya adalah Bapak Logika. Pemikiran karya Aristoteles yang paling besar di antaranya adalah prosedur berpikir, bahwasanya semua harus dimengerti sebelum menilai dan mengambil keputusan. Jenis 3 hukum berpikir yaitu 1. Hukum identitas. Suatu hal adalah sama dengan dirinya sendiri. Misalnya, hujan adalah hujan. 2. Non-kontradiksi. Sesuatu tidak mungkin merupakan hal tertentu dan bukan hal tertentu dalam suatu kesatuan. Misalnya, tidak bisa hujan dan tidak hujan dalam waktu bersamaan. 3. Penyingkiran yang ketiga. Sesuatu jika dinyatakan sebagai hal tertentu atau bukan hal tertentu, maka tidak ada kemungkinan ketiga yang merupakan jalan tengah. Antara hujan dan tidak hujan, tidak ada mendung atau rintik-rintik. Proses deduksi adalah penarikan kesimpulan dari keadaan yang umum menjadi keadaan yang khusus. Metode deduksi akan membuktikan suatu kebenaran baru berasal dari kebenaran-kebenaran yang sudah ada dan diketahui sebelumnya. Silogisme, yaitu proses penarikan kesimpulan secara tidak langsung. Biasanya tersusun dari sebuah proposisi atau pernyataan dan sebuah konklusi atau kesimpulan. Silogisme menyimpulkan pengetahuan baru yang kebenarannya diambil secara sintesis. Di antara bentuk silogisme adalah metode deduktif, berarti penarikan kesimpulan dari keadaan umum ke keadaan khusus. Sebaliknya, metode induktif adalah menarik kesimpulan dari keadaan khusus ke keadaan umum. Kemudian metode dialektika digunakan untuk menggambarkan metode argumen filosofis yang melibatkan semacam proses antara pihak yang berlawanan, yaitu tesis dengan antitesis menjadi sintesis. Banyak karya filosofi Yunani yang selanjutnya diadaptasi dan diterjemahkan oleh bangsa Timur Tengah, yang nantinya terjemahan ini akan diadopsi lagi oleh bangsa Eropa, sehingga menjadi salah satu pemicu kebangkitan era Renaissance. Filosofi Yunani memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan sejarah, kebudayaan, dan peradaban dunia. Penggunaan cara berpikir kritis dan logis, serta metode mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan besar tentang kehidupan, membuat peradaban dunia terus berkembang hingga saat ini.